Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai asuransi jiwa unit link. Nah, dari kelompok 2 sendiri ada saya, Viku Surya Ardianto dengan NIM akhir 040, Nafisa dengan NIM akhir 011, Berliani Larasati dengan NIM akhir 086. Nah, yang akan dibahas di sini terkait definisinya, tujuannya, manfaatnya, produk asuransi di Indonesia, mekanisme dan pelayanan, kesimpulan dan ide penelitian yang terkait dengan statistika. Nah, untuk definisinya sendiri ada dari Julius R. Latumelisa mengatakan bahwa asuransi itu merupakan suatu perjanjian yang di mana terdapat pihak tertanggung yang membayarkan premi kepada pihak penanggung, di mana pihak tertanggung ini mengharapkan suatu penggantian karena suatu keinginan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang telah diharapkan yang kemungkinannya tidak pasti datang di masa depan. Nah, sementara dari Ketut Silvanda mengatakan bahwa asuransi sendiri merupakan suatu permintaan di mana satu pihak memiliki intensif untuk membayarkan sejumlah dana untuk mentransfer resiko untuk menjauhi resikonya tadi dari kehilangan sejumlah harta yang dimilikinya. Nah, asuransi sendiri juga diatur dalam KUHD pasal 246, yaitu suatu perjanjian seorang penanggung yang mengikat diri kepada seorang tertanggung dalam suatu premi. Nah, di mana nantinya untuk memberikan ganti kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Nah, asuransi jiwa unit link sendiri merupakan asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi dan memberikan dua manfaat sekaligus dalam satu polis, yaitu manfaat perlindungan serta manfaat investasi yang memiliki resiko sesuai dana yang diinvestasikan. Tujuannya tidak lain adalah proteksi dan juga investasi. Nah, manfaatnya sendiri tentu saja fungsi ganda yang telah saya sampaikan, yaitu memberikan fungsi proteksi dan juga fungsi investasi. Yang kedua adalah adanya pengelolaan investasi, ilmu berinvestasi, tambahan asuransi, dan pengambilan polis yang fleksibel. Nah, untuk produknya sendiri, yang pertama ada dari PT AIA Financial, di mana dapat dilihat pada brosur di PPT, di mana fitur utamanya untuk masa pertanggungan dan masa pembayaran premi sampai 99 tahun, dan besarnya nilai hingga 120 juta. Nah, manfaatnya sendiri tentu saja yang pertama manfaat meninggal atau jika pemegang polis meninggal akan diberikan kepada pewaris. Nah, kemudian manfaat tambahan meninggal akibat kecelakaan, manfaat investasi, dan loyalty bonus. Nah, resikonya tentu saja di balik investasi tentu saja banyak resiko yang mengintai atau sudah nantinya ada, yaitu resiko pasar, resiko likuiditas, resiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, resiko kredit, penarikan dan penebusan, pajak, kontabilitas dan pengelolaan, resiko nilai tukar, dan resiko klaim. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya. Yang selanjutnya produk kedua yaitu SmartLink New Flexi Account. Untuk produk ini merupakan produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life yang merupakan salah satu asuransi terkemuka di Indonesia. Untuk produk ini merupakan produk dasar yang dapat digunakan untuk pendidikan, tabungan, dana pensiun, atau kombinasi dari berbagai kebutuhan dan memberikan perlindungan jiwa sampai maksimum berusia 100 tahun, di mana besarnya uang pertanggungan dapat disesuaikan dengan kebutuhan tertanggung. Next. Oke, untuk manfaat produk dari SmartLink New Flexi Account ini ada 3. Yang pertama ada manfaat investasi, manfaat meninggal dunia atau ketika tertanggung meninggal dunia, maka asuransi akan membayarkan manfaat uang pertanggungan dan juga saldo nilai investasi. Nah, yang ketiga ada manfaat akhir kontrak. Jadi ketika tertanggung masih hidup sampai akhir masa asuransi, maka asuransi akan membayarkan manfaat investasi berupa seluruh saldo nilai investasi pada tanggal berakhirnya masa asuransi. Next. Oke, untuk jenis investasi produk SmartLink New Flexi Account ini ada 5. Yang pertama ada SmartLink Rupiah Fixed Income Fund, SmartLink Rupiah Money Market Fund, ada SmartLink Rupiah Balance Fund, SmartLink Rupiah Equity Fund, SmartLink Dollar Managed Fund. Next.
Oke, untuk risiko dari produk ini ada dua. Yang pertama ada risiko tingkat pengembalian yang tidak dijamin. Yang kedua ada risiko nilai unit tidak mencukupi untuk membayar biaya asuransi. Oke, yang ketiga adalah produk Sequisling Smart Investor. Produk ini merupakan produk asuransi unit link yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life. Mungkin untuk keterangannya bisa dilihat dari PPT ya, seperti brosur yang sudah diperlihat. Oke, next. Oke, untuk manfaat dari produk ini ada dua, yaitu yang pertama manfaat meninggal dunia, lalu yang kedua ada manfaat akhir kontrak. Next. Untuk jenis investasinya ada 5. Yang pertama ada rupiah cash fund, rupiah stable fund, rupiah managed fund, syariah rupiah balance fund, lalu yang terakhir rupiah equity fund. Untuk resikonya bisa dilihat dari gambar yang tertera. Next. Oke. Kalau meskipun memiliki banyak jenis investasi, maka produk ini juga memiliki banyak resiko. Yang pertama ada risiko pasar, lalu likuiditas, ada risiko operasional, risiko ekonomi dan perubahan politik, lalu yang terakhir risiko klaim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme dan jenis layanan dari asuransi jiwa unit link. Next. Oke, bisa dilihat dari ilustrasi gambar seperti berikut. Jadi yang pertama, ketika premi ini dibayarkan, maka akan masuk ke jenis investasi yang dipilih, yang kemudian akan menghasilkan nilai polis. Nilai polis sendiri yang merupakan hasil dari investasi, merupakan uang yang digunakan untuk membayar biaya asuransi tambahan, dan biaya administrasi. Jadi proteksi asuransi dibayarkan dari hasil investasi. Selanjutnya, setelah membayar semua biaya tersebut, ketika ada sisa uang atau sisa nilai tunai, itu bisa diambil oleh pemegang polis. Nah, nilai uang ini dapat dicairkan untuk dana pendidikan atau dana pensiunan. Selanjutnya adalah prosedur jenis layanan asuransi unit link. Jadi setiap perusahaan asuransi jiwa memiliki standar operasional prosedur atau SOP terkait pelayanan produknya. Perusahaan mengambil contoh prosedur pada program asuransi jiwa unit link PT Asuransi Jiwa Sequis Life, yaitu Sequisling Smart Investor. Terdapat 3 prosedur layanan. Yang pertama yaitu pengajuan asuransi, pembayaran premi, dan pengajuan premi asuransi. Untuk penjelasan pengajuan asuransi jiwa unit link Sequisling Smart Investor bisa dibaca pada slide kami. Next. Kemudian pembayaran juga bisa dilihat pada slide kami juga. Dan yang ketiga, pengajuan premi juga bisa dilihat dari slide kami. Next. Kesimpulannya itu, asuransi merupakan suatu perjanjian di mana ada pihak tertanggung yang memiliki kewajiban untuk membayar premi dan juga pihak penanggung yang memberikan penggantian yang telah diharapkan oleh pihak tertanggung untuk menjauhi resiko kehilangan karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Nah, asuransi ini diklasifikasikan menjadi asuransi jiwa dan juga non jiwa. Nah, salah satu bentuk asuransi jiwa adalah unit link. Jadi, asuransi ini menawarkan fungsi proteksi sekaligus investasi dalam satu premi. Next. Ide penelitian yang terkait statistika yaitu dengan minimnya pemahaman masyarakat tentang asuransi jiwa unit link dapat dilihat selain dari literasi yang rendah pada masyarakat, tingkat literasi pada asuransi juga cenderung rendah. Hal inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan sebuah penelitian terkait tingkat literasi investasi dan keuangan nasabah asuransi jiwa unit link berdasarkan tingkat literasi keuangan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan menggunakan metode ANOVA satu arah. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.